siap ya. Iya, kalau ada yang 4,5, 4,5. Ya. Kalau nggak ada, jadi Kang Obed nanti dicor atasnya, ya mekanisme nanti masalah atap. Nah, kawan-kawannya, ini bener cocok banget nih ada dinding ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata musola ini sudah digunakan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan alam desaku. Yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya atas ketidaknyamanannya kemarin saya tidak tayang kawan-kawan. Dikarenakan harddisk saya terkena virus sehingga semua data yang ada di dalamnya hilang. Padahal di situ data-data sangat penting, yaitu data-data penyaluran tas-tas sekolah, penyaluran dana-dana yang diamanahkan kepada saya. Dan kalau itu hilang, saya harus mempertanggungjawabkannya itu kepada donatur petualangan alam desaku. Cukup berat kawan-kawan. Namun saat ini data harddisk maksud saya sudah dikirim ke Bandung untuk direcovery data. Ya mudah-mudahan nanti data-data tersebut bisa kembali. Mohon doanya dari kawan-kawan semuanya. Sebetulnya hari ini saya kurang enak badan nih kawan-kawan sebetulnya. Namun kehidupan ini harus tetap berlanjut ya, sehingga saya tetap paksakan untuk berjalan kawan-kawan ya. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa jersey daripada petualangan alam desaku sekarang sudah ada yang tangan panjang nih kawan-kawan nih ya. Bahannya sangat lembut banget ya, nyaman dipakai, tidak bikin cepat gerah ya, karena memang bahannya lembut, enak banget ini ya. Ini dari JSW Apparel. Terima kasih banyak untuk JSW Apparel yang sudah melengkapi petualangan alam desaku dalam ngaprak-ngaprak di pedesaan. Nah ini kawan-kawan yang dikirim oleh JSW Apparel untuk saya gunakan dalam keseharian saya ngeplog. Ini ada warnanya macam-macam nih. Ada yang ini yang hitam yang saya pakai, ada yang agak kebiruan sedikit kawan-kawan. Ya, terus ada yang apa ini warna ini ya? Ini agak ke apa ya? Ini lebih ke apa ya, dongker gitu ya warnanya ya. Banyak ya warna-warnanya, bagus-bagus. Dan ada lagi sekarang yang model barunya yang merah kawan-kawan nih. Ya, yang merah ini. Ada juga yang agak sedikit kecoklatan. Ya. Bapak Ibu semuanya yang sering nonton petualangan alam desaku kayaknya kudu punya nih ya. Kudu punya nih kaos petualangan alam desaku. Bapak Ibu tinggal klik aja di keranjang belanja sebelah sini, atau mungkin yang tampil di kanan daripada layar Bapak Ibu semuanya. Klik di sana ada. Ya, mau dikirim kemanapun bisa ya, karena itu terkoneksi langsung dengan Shopee. Ya, Bapak Ibu ya, dukung ya JSW Apparelnya juga. Dan mungkin untuk Bapak Ibu semuanya yang di perusahaannya ingin custom atau misalnya pesan jersey, pesan apapun, boleh bisa menghubungi JSW Apparel ya. Nah, bahannya benar-benar lembut banget. Jadi saya juga tidak mudah keringetan kawan-kawan. Oke, itu ya. Baiklah kawan-kawan. Untuk kawan-kawan, saya sekarang akan menginformasikan perkembangan terbaru pembangunan masjid di Pasir Taritih dan juga di daerah Pasir Kopo sudah seperti apa. Nanti mungkin selanjutnya saya juga akan ke Cibening 2 kawan-kawan. Ya. Mohon doanya kawan-kawan dari kawan-kawan, saya lekas sembuh ya. Saya betul-betul kurang fit nih kawan-kawan. Ini nggak tahu deh lah, saya nggak tahu sampai nggak tahu enggak nih ke daerah Campaka nih. Karena petualangan desaku itu ngapraknya nggak ada yang dekat kawan-kawan, semuanya jauh. Mohon doanya ya, sekali lagi ya, sayanya sehat, Bapak Ibu juga sehat semuanya ya, dan selalu dalam keberkahan, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang gaskan kawan-kawan, kita ke daerah Campaka. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang saya sudah berada di daerah Pasir Taritih ya. Namun perjuangan untuk menuju ke sini kawan-kawan, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun deh. Ya, banyak sekali hambatan kawan-kawan gitu.
Pasalnya jalan yang biasa saya lalui itu ada longsor dan sedang diperbaiki kawan-kawan. Jadi saya harus berputar yang jauhnya mungkin 3 kali lipat. Udah begitu jalannya sempit sekali kawan-kawan. Saya harus beberapa kali turun untuk memastikan kendaraan yang saya bawa itu benar-benar aman gitu loh, tidak terperosok. Karena jalannya juga sangat sempit sekali jalannya. Kadang saya bingung, negara yang sebegini luasnya, tapi jalan-jalan, aduh ya Allah ya Tuhan, sempit sekali. Ya karena bangunan warganya gitu memakan bahu jalan itu, sehingga jalan sangat sempit sekali gitu loh. Aduh ya Allah, udah begitu, aduh curamnya kawan-kawan nggak tahan saya, masya Allah, Allah Akbar. Tapi alhamdulillah lah saya selamat sampai sini meskipun harus panas sekali gitu loh. Ya alhamdulillah. Wah ini ada Kang siapa nih? Lupa lagi saya. Kang Rahmat anaknya Mak Caci tuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yuk kita ke sana. Kemana Mak? Ya ini rumahnya Mak Caci kawan-kawan ya, masya Allah. Mak Caci dulu yang tinggal cuma 3 meter kali 3 meter ya, berkat donatur kawan-kawan, masya Allah sekarang ini rumahnya alhamdulillah ya, banyak sekali yang terbantu ya. Mungkin setidaknya channel petualangan desaku ya mengurangi 0,00000 sekian persen kawan-kawan dalam mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat ya. Alhamdulillah lah, ada partisipasinya, ada sisi baiknya. Donatur juga yang ingin menyalurkan dananya untuk beramal, ada tempatnya yang mungkin dianggap pas gitu loh kawan-kawan. Nah ini dia kawan-kawan, pembangunan musola di Kampung Pasir Taritih yang didanai 100% oleh Bapak Arwani di Bekasi. Ya, dan kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Bapak Arwani mengenai musolanya ini kawan-kawan, yang sudah hampir selesai, tinggal pengecatan saja ya, alhamdulillah. Nah ini tadi yang saya bawa kawan-kawan, nih ada Kang Badar juga. Tadi saya sudah ketemu dan sudah bersalaman dengan Kang Badar, kebetulan tadi dari jalan, jadi tolong bantuin bawain ini nih. Ini saya bawa cat interior dan juga eksterior ya, ini dari merek Propan, karena yang tersedia di daerah sini ini ada Propan kawan-kawan, tapi Propan juga ini cukup bagus. Yang untuk luarnya saya pakai yang weather seal ya. Jadi coba boleh dibuka Kang. Itu yang di kantong plastiknya apa aja tuh, boleh dibuka ya. Nah itu boleh dikeluarin, apa yang di kantong plastik boleh dikeluarin ya. Nah itu untuk cat kayu tuh ya, dan ada baknya juga, itu baknya dan koas-koasnya ya. Oke, itu apa itu? Oh ini seperangkat kopi rokok ya. Ya oke, biasa ya. Nah udah, nah itu buat dibagi-bagi ya nanti ya. Baiklah kawan-kawan, inilah penampakan musola di Kampung Pasir Taritih ya. Jadi yang ada di sebelah sini ini adalah tempat wudhu kawan-kawan ya, tempat wudhu ya. Kita pakai serondoi begini aja langsung disatuin gitu loh ya, dan kita pakai aspes aja. Yang penting tempat wudhu ini adalah layak gitu kawan-kawan ya. Mari kita lihat lebih dekat lagi kawan-kawan ya. Saya juga udah cukup lama nggak kesini karena memang ada kesibukan juga. Ya alhamdulillah ini semuanya sudah selesai dari sisi bangunan, tinggal pengecatan saja kawan-kawan. Ya makanya saya bawa catnya hari ini agar bisa langsung nanti dicat. Dan mari kita lihat, oh sepertinya sudah digunakan di dalam, tapi nanti dulu kita akan lihat seputarannya dulu kawan-kawan ya. Oh alhamdulillah tuh ya. Oke, kalau masjidnya udah selesai ya, alhamdulillah udah selesai tanggal 9 kemarin katanya. Oh lagi dipel ya. Nanti saya belikan kain pelnya, sapu segala macam sama tempat sampah sekalian ya. Musim hujan ya. Oke, alhamdulillah lah. Cukup rapi pemasangan daripada granitnya ya, alhamdulillah lah. Oke, sekarang mari kita cek tempat wudhunya kawan-kawan nih. Ya, nah ini untuk tempat wudhunya, jadi ada keramik di sini.
tapi belum diberikan keran ini ya. Ini kerannya udah ada belum, Kang? Masih Pak Haji. Hah? Pak Haji kemarin baru beli. Oh, baru beli. Oke, masih di Pak Haji ya kerannya ya. Ya udah, nanti segera dikasih keran. Ini untuk ininya di mana nanti, Kang? Tornya ya, nyimpen tornya ya. Nah, dan ini juga kawan-kawan, ini adalah untuk tempat mandi sesuai yang saya minta. Kang, nanti tornya mungkin di atas sini. Iya. Hah? Atau gimana? Kalau kata Kang Obet ini mendingan dipisah katanya. Hah? Di atas gak bisa. Karena kan mau pakai solenoid ke depan. Oh gitu. Iya. Oh, jadi nanti tempat toren ada lagi. Kalau di belakangnya ini bisa ya. Oh ya udah. Dinding belakang. Tapi harus ada toren yang di atas, Kang, karena harus dialirkan ke tempat wudhu sini. Ya, terserah nanti kalau mau dibikin. Tapi kalau menurut saya masih mendingan di sini aja udah, Kang. Nanti saya bicara sama Kang Obet bagaimana mekanismenya supaya toren ini ada di atas dak sini nih, satu nih yang sebelah sini, dak sini nih. Gitu. Jadi ngalirnya agak dekat ke sini ke tempat wudhu. Ya, jadi nanti kita menggunakan mesin air, dinaikin ke toren ke atas. Nah, dari toren atas nanti bisa mengalir ke bak mandi dan juga ke tempat wudhu gitu. Jadi madapnya sebelah sini ya Pak. Ya. Nah, itu madapnya kemana itu? Dari sini masuknya. Ke sini kalau kemarin kurangnya. Terserah lah saya mah. Kalau saya mah terserah aja madapnya mau dari mana. Ya sih sebaiknya dari situ madapnya. Dari arah Kang Badar ya, dari situ madapnya ya. Jadi supaya ya enak lah. Jadi kalau nanti, nah itu nanti harus ini terkoneksi nih. Harus ada peluran jalan ke sini. Ya, harus ada peluran jalan dan itu harus selalu bersih sehingga orang yang mau sholat misalnya mau pipis dulu boleh, bisa tidak menggunakan sendal. Gitu loh ya, ke sana. Dan ini kemana ini pembuangan air ini? Tadi ke bawahin lagi Pak sini. Masuk ke belakang sana. Oh, ke sana. Ya, jangan di situ nanti ya. Iya, masa di situ. Harus di ini pembuangan tempat air wudhu kan? Iya. Ini pembuangan tempat air wudhu harus limpas ke sana. Langsung ke sebelah sana. Jangan ke sini. Wah, ini area ini tidak boleh ada air genangan, Kang. Harus ke sana semua ya. Ya, oke lah. Ya itu pakai kloset dua-duanya. Ya, pakai kloset dua-duanya nanti ya. Boleh pakai tempat buang hajat. Ya oke. Terus speed tanknya kemana dibuangnya? Bikin di sana. Ya oke. Bikin speed tank ya. Jangan sembarangan. Biar sehat. Percuma dibikinin itu kalau speed tanknya tidak ada. Ya sama aja bohong. Oke, nah ini kawan-kawan ya. Ini adalah proyek daripada kamar mandi ini yang didanai. Mungkin nanti dananya saya akan terpisah. Ya karena ini bukan kewajibannya Pak Arwani. Tapi kalau kata Pak Arwin, udah Kang saya aja Kang, nggak apa-apa mau sedekah kamar mandi boleh. Tapi kalau tidak pun kita akan ambil dari sisa pembangunan musola di Cibening 2. Kawan-kawan petualangan alam desaku, sebetulnya dana milik Bapak Bayu Andika, yaitu sisa pengobatan Teh Yanti dan juga diperbantukan untuk membantu pendanaan juga rumah Macacih. Masih ada sisanya tuh kawan-kawan, kurang lebih 13 juta. Nah, saya akan gunakan ke sini kawan-kawan nih ya, ke pembangunan toilet umum untuk masyarakat Kampung Pasir Tariti. Karena yang sekarang ada kawan-kawan, mari kita lihat. Nah, itu kawan-kawan. Ya, kalau menurut saya ini ya saya sangat tidak layak. Ya, mungkin Bapak bisa lihat dari bentuknya aja udah seperti begini. Jadi saya buatkan seperti ini nanti. Ya, dan nanti kalau kurang itu saya akan ambil dari sisa pembangunan musola di Kampung Cibening 2. Jadi sisa pembangunan musola di Kampung Cibening 2 itu sangat banyak dan nanti akan kita perbantukan ke musola-musola juga. Namun karena ini kebetulan juga ini ada sangkut pautnya dengan musola juga kawan-kawan. Jadi maksud saya kalau orang mau ke musola tapi mau pipis bisa buang dulu di sana gitu loh. Ya, itu sama aja lah. Jadi kita perbantukan juga ke sini nanti dananya. Ya, nah untuk masjidnya sendiri yang ini, yang musolanya sendiri kawan-kawan. Nah, ini adalah 100% didanai oleh Bapak Arwani di Bekasi. Kalau yang ini ya. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kawan-kawannya.
Ini bener cocok banget nih, ada dinding ini nih. Dinding ini fungsinya nanti kawan-kawan, ya kadang-kadang bapak-bapak gitu loh, kalau misalnya mau wudhu nyimpen dulu kopiahnya atau pecinya atau nyimpen baju kokonya nanti di sini nih, bisa di sini nih ya. Atau mungkin nanti saya akan kasih di situ satu cup stok kawan-kawan di sini nanti nih, satu cup stok sehingga bisa disangkutin di sana nanti. Kalau mau wudhu kan kadang-kadang baju kokonya dari rumah belum dipakai gitu karena tangan panjang kan, mau wudhu dulu misalnya di sini nih. Nanti kita akan kasih cup stok di sana sebelah atas sehingga bisa disangkutin di sana atau bisa disangkutin di sebelah sini kawan-kawan nih. Nah, ini memang udah kita setting kawan-kawan. Ya, udah top lah, bagus ini. Nah, inilah kawan-kawan standar tempat wudhu yang saya inginkan. Jadi langsung terkoneksi ke masjid gitu loh. Ya, jadi event misalnya tidak pakai sendal, ya orang-orang kan nyimpan sendal pasti datang dari depan sini nih rata-rata. Nanti dari sini simpan sendal, jadi nggak usah pakai sendal ke sananya kawan-kawan karena memang itu harus batas suci. Dari sana terkoneksi ke sini langsung, jadi bersih. Kadang-kadang ada tempat wudhu yang nggak tahu di mana tempat wudhunya, udah begitu terputus koneksinya sehingga kadang-kadang kotor. Nah itulah yang kadang-kadang kurang nyaman kawan-kawan. Nah kalau ini kan alhamdulillah lah, di Pasir Kopo juga dibuat seperti begini, termasuk juga di Kampung Cibening. Jadi insya Allah areanya tetap bersih kawan-kawan karena tanpa sendal. Baiklah kawan-kawan, saya sekarang sudah bersama Pimpro Kang Obed, pimpinan proyek. Kang Obed, ini untuk tornya mau disimpan di mana nanti torn? Paling dicor Pak, di atas Pak. Atas mana? Atas tuh sebelah Ya, sini di dak ya. di dak. Yang sebelah mana yang mau di atas? Yang mau dicor? Ini kan ada 2 kamar. Paling yang sebelah situ Pak. Kalau menurut saya yang sebelah sini. Sebelah sini. Yang sebelah sini, biar lebih dekat ke tempat wudhu. Oh iya. Ya, lumayan lah, ada jarak beberapa senti, mungkin bisa 1 meter 2 meter mungkin jarak dari sana. Ya lumayan itu. Ini lebih dekat, jadi ke tempat wudhu airnya lebih deras nanti. Begitu maksud saya Kang Obed ya. Jadi Kang Obed nanti dicor atasnya. Ya, mekanisme nanti masalah atap itu diatur aja oleh Kang Obed bagaimana. Kang Obed kan mau boplang ini ya. Iya. Mau ada ke sana, mau ada ke sini kan? Iya, di sini. Begitu betul. Dan itu mau berapa? Coba yang boplang ke sini saya ingin tahu berapa meter Kang Obed rencananya. Paling 2 meter Pak. Ya 2 meter boleh. Kalau bisa 2,5 meter boleh Kang. Iya. Yang satu asbes aja 240. Oh iya iya. Itu bisa. Jadi kalau misalnya dia makin ke sini makin ini panjang nggak apa-apa Kang, overstacknya Kang. Ya. Dan ini Kang Obed nanti masyarakat ini di sini harus kita repluring Kang. Ya pluring. Dan harus ada keran di setiap kamar mandi, itu sudah jelas harus ada keran di dalam. Ya kebetulan ini kan ada 2 kamar ya, 2 kamar mandi. Semuanya mau pakai kloset? Apa satu aja klosetnya? Hah? Ini yang ini nih. Kalau menurut saya gini. Pak. Kalau menurut saya begini. Bapak aja lah. Hah? Menurut Bapak ya. Kalau menurut saya kloset pasang dua-duanya Kang. Ya. Takut orang mau daripada antri. Kalau mau nyuci, orang-orang bisa nyuci di luar. Maka dari itu Kang Obed nanti tongolin 1 keran di luar Kang. Oh iya iya. Ya, jadi biar ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin cuci piring, cuci baju, tak perlu antri. Misalnya ada orang lagi mandi, 2 kamar tertutup nih, lagi mandi. Kalau ada yang mau cuci, cuci aja di situ. Gitu loh, makanya ini nanti harus bagian halamannya Kang harus dipeluring yang baik Kang. Dipeluring yang baik yang fungsinya untuk mencuci. Ya. Oke, begitu Kang Obed. Jadi multifungsi, yang mandi tidak terganggu, ya, yang cuci juga bisa cuci, gitu loh, ya. Oke, jelas Kang Obed ya. Ya. Jadi nanti yang sebelah sini di dak Kang Obed ya, di dak ya. Oke, nanti untuk bahan-bahannya Kang Obed di order saja kepada Haji Irfan, ya. Oke, baik kawan-kawan, tadi itu mengenai rencana pembangunan toilet untuk masyarakat di sini. Dan Kang Obed, saya ini bawakan ini ya. Cat itu ada cat propan. Kalau propan itu yang kecil-kecil itu untuk
politur Kang. Iya. Itu untuk ini nih, Iya. jendela sama itu. Sama pintu. Tapi untuk list plang ini juga kan harus dicat ya Kang ya. Iya. Itu minta aja ke Pak Haji. Iya. Saya lupa tadi nggak kehitung itu. Masalah warnanya silakan akan tentukan saja ya. Dan ternyata ini juga udah di kanopi juga Kang ya. Udah. Dan ini kawan-kawan, nah yang atas ini tuh. Ini juga ada tambahan kanopinya. Ini sekitar 1 meter berapa Kang Obed? 1 meter Pak. 1 meter pas ya? Iya. Oh 1 meter ada kanopinya tuh. Alhamdulillah lah. Ya bagus lah ya. Nanti tinggal dicat aja, kalau dicat cantik semuanya nanti ya. KWH Pak. Gimana? Pasang. Pasang. Oh siap. Iya, kalau ada yang 4,5 4,5. Iya. Kalau nggak ada ya terpaksa 900. 900. Nah, nanti yang 900 minta ke PLN-nya yang sosial supaya masyarakat bulanannya rendah hitung bayarannya. Iya. Gitu loh. Ya kan ada itu kalau khusus untuk masjid itu biasanya agak murah Kang tarifnya. Ya. Udah, pasang Kang. Iya. Ya, siapa itu? Siapa itu? Yang biasa yang masang? Biasanya Pak Haji juga. Pak Haji. Pak Haji. Berapa itu Pak Haji? Kalau enggak kasih Kang Tony aja, mau enggak setengah Kang Tony? Terserah Bapak. Hah? Boleh. Ya udah, nanti saya bicara dulu ke Kang Tony. Nanti kalau misalnya Kang Tony oke, Iya. berarti ke sini, kalau enggak saya minta Kang Obed bantu ke Pak Haji aja. Iya. Ya? Iya. Oke, pasang ya. Iya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita mari lihat masuk ke bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata musola ini sudah digunakan kawan-kawan ya. Artinya pahalanya sudah mulai mengalir kepada Bapak Arwani di Bekasi. Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan, satu sap ini bisa sampai 8 orang. Dan di sini bisa sampai dengan 3 sap. Artinya 8 kali 3 kawan-kawan. Alhamdulillah. Kalau di dalam penuh, di luar juga masih bisa nampung untuk 1 sap kawan-kawan. Tuh ya. Kang Obed. Ini luasnya berapa ya tehelnya? Untuk keramiknya ini ukuran 4x4 ya. Berarti 4x3 adalah 120 cm. Maksudnya berarti bisa di luar masih bisa gunakan untuk sholat. Dan ini bagian dinding daripada musola ini kawan-kawan ya. Sayang sekali ini belum ada ininya lampunya, jadi kita tidak bisa tes lampu. Alhamdulillah lah kalau dari sisi kerapihan di bawah Kang Obed ya, saya cukup apresiasi daripada dindingnya dan juga ini daripada kusen-kusennya juga. Alhamdulillah kawan-kawan ini sangat-sangat rapi lah. Terus untuk bagian atasnya kawan-kawan, nah bagian atasnya saya tidak ditrap sebagaimana di Pasir Kopo dan Cibening, dikarenakan ini kan ukurnya 4x4, jadi kalau ditrap agak repot lah kawan-kawan. Jadi cukup begini aja ya. Dan untuk ke imamnya di mihrabnya di sini kita tidak pakai lengkungan propia seperti pada umumnya, karena saya ingin masjid ini lebih tinggi dan lebih cantik tuh kawan-kawan ya, tuh lebih apa ya, lebih luas lah gitu. Untuk sound system dibutuhkan tidak di sini? Harus nanya dulu ini warganya. Oh ya, ada tanya dulu karena katanya sih ada budget sound system dari donaturnya, gitu loh ya. Kalau karpet udah pasti nanti karpet saya bawain ya. Kalau karpet tinggal speaker aja. Kalau memang terlalu rame misalnya ya dekat ke sana ya jangan. Ya tapi kalau speaker dalam kita akan pakai. Ya gitu ya, kalau speaker dalam. Jadi supaya kalau misalnya adzan cukup di lingkungan sini aja yang kedengeran. Jadi jangan terlalu berisik juga gitu loh ya. Oke. Jadi kawan-kawan petualangan alam desaku, setelah tadi saya berunding dengan warga di sini mengenai sound system ini, karena donaturnya katanya Kang tolong pakai sound system aja Kang biar cantik. Untuk sound system kita akan gunakan yang dalam aja ya Pak ya, karena biar tidak terlalu apa namanya ramai banget gitu. Karena di depan juga kan, di depan sini ada masjid apa namanya, masjid Jami.
Ya yang itu spekernya nggak tahu ada berapa itu. Jadi nanti takut bentrokan lah. Di sana ngomong adan, di sini adan juga, nanti ramai banget gitu. Kalau di sini kita akan pakai yang speaker dalam aja, sehingga tapi speaker dalam itu juga cukup keras ya untuk di lingkungan sini gitu loh. Yang lingkungan sini kan tidak terlalu luas, jadi saya rasa untuk memanggil masyarakat yang ingin sholat melalui adan itu cukup dengan speaker dalam aja. Nah ini adalah penampakan daripada tempat wudhunya tuh ya, tempat wudhu. Nanti jangan nakal-nakal nih ya. Widih, kalau Kang Obed yang bikin pintu nih selalu apa tuh namanya lancar gitu loh kawan-kawan. Dari mulai cara menguncinya, terus masuknya, keluar masuknya jendela daunnya begini kan enak banget tuh. Kadang-kadang ada yang seret, ada yang ini mantep bener kawan-kawan asli. Nah ini nih bahaya nih Kang Obed, ini bahaya nanti Kang Badar. Mana Kang Badar, sini deh. Nih sebagai linmas nanti nih saya akan berikan tugas Kang Badar. Sini Kang Badar. Sebagai linmas Kang Badar saya kasih tugas. Ya, karena kalau orang kita itu kan malasnya minta ampun Kang. Ya. Nanti orang anak-anak atau orang tua juga kadang-kadang lepas wudhu Kang. Saya yakin ada yang lewat sini nih. Omelin sama Kang Badar, jangan lewat situ gitu. Udah dibikinin pintu cakep-cakep di sebelah sini nih, pintu nih. Ya kadang-kadang begitulah. Muter sedikit aja nggak mau kadang-kadang ya, betul tidak? Ya dari situ kawan-kawan habis wudhu muter gitu. Kadang-kadang nggak mau, apalagi bocah. Ya. Jadi Kang Badar jangan lewat sini. Ya, nanti saya tralis bila perlu nih nanti kalau lewat sini. Jangan. Iya tutup ini ya, kalau pokoknya kalau dur maghrib tutup aja buru-buru gitu. Ada slot, slotnya juga cantik ya, alhamdulillah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi mungkin dalam hal sambil kita ngobrol-ngobrol ini, saya mau menegaskan kembali mengenai pembuatan toilet. Ya, karena kalau tidak disampaikan kadang-kadang miskomunikasi. Seperti yang terjadi di kampung Cibening 2, ya itu banyak miskomunikasinya Kang, yang pada akhirnya tidak dikerjakan secermat mungkin kawan-kawan. Nah Kang Obed, untuk toilet itu harus dikasih glass box ya, satu barisnya 3 glass box, 1, 2, 3. Terus dinding yang sebelah sini 3 glass box, dinding yang sebelah sini 3 glass box. Ya, dan di atas glass box itu diberikan loster. Betul sekali. Jadi, dari sisi penerangan dari glass box masuk ke toilet, dari sisi angin-angin juga masuk ke toilet. Ya, ini dari sisi sini dan dari sisi sini. Ya, dan semuanya seperti itu ya Kang Obed ya. Nah, untuk yang sekatan tengah jangan dikasih glass box dan juga jangan dikasih angin-angin. Nanti enak aja Kang Badar. Ya. Ini orang mandi nggak sengaja keintip begini. Nah ya kayak Kang Obed ya. Nah itu. Terus untuk baknya kita menggunakan ember saja. Untuk keramiknya kita akan keramik hanya lantainya saja, dindingnya tak pakai. Ya tak pakai dindingnya. Lalu ke depan juga dikeramik Kang 1 meter, kalau bisa 1,5 meter ke depan, supaya warga ya yang datang itu bisa mencuci piring, bisa mencuci pakaiannya di sana, gitu loh. Sebisa mungkin nanti untuk warga Kang Badar, jangan mencuci pakaian ataupun mencuci piring itu di dalam kamar mandi, tapi biasakan di luar, ya, supaya kalau ada orang yang mau mandi itu tidak terganggu, gitu loh, betul tidak? Nah, kalau misalnya Kang Badar lagi nyuci di dalam, tiba-tiba Kang Obed mau mandi, gimana sih nyuci di dalam, gua mau mandi nih, nah kan jadinya recok-recok ya. Jadi dibikin aturan seperti itu di warga supaya semuanya harmonis ya, jangan ada cekcok gitu ya. Makanya kalau cuma nyuci, nah makanya nanti Kang Obed settingannya itu yang untuk keramik luar itu agak sedikit turun ke sebelah sana Kang, sehingga air begitu jatuh ke lantai itu langsung mengalir ke keluar. Lalu setelah mengalir keluar itu harus dipastikan mau mengalirnya kemana nih arahnya. Jangan sampai mengalir keluar berantakan di situ aja. Harus dialirkan keluar lalu dialirkan lagi kemana gitu loh. Nah gitu yang baik ya.
Mohon maaf kawan-kawan karena kebetulan saya kurang sehat, makanya panas-panas saya pakai jaket. Nah jadi begitu Kang Obet. Iya. Ya. Terus untuk yang di dalam itu juga pembuangannya harus ada dua, ya. Pembuangan satu untuk pembuangan kloset, yang satu pembuangan air hasil dari pemandian. Nah nanti berarti untuk kamar mandi itu dan tempat wudhu ini Kang Obet, itu kan sumber airnya digabung. Nah air yang datang dari gunung itu akan masuk dulu ke toren yang di bawah. Ya, nah toren yang di bawah ini nanti akan disedot ke toren yang di atas, yang disimpan di dak. Nah nanti dari dak sana bisa turun ke melalui keran kamar mandi, bisa turun melalui keran di tempat wudhu, gitu loh. Nah seperti itu kawan-kawan, kira-kiranya nanti koneksi daripada tempat wudhu dan toilet. Dan nanti untuk lantainya juga sama Kang. Ya, lantainya nanti kita akan kasih lantai jalan dari tempat buang hajat atau misalnya orang pipis ya ke dalam masjid itu harus pakai tembok yang bersih Kang. Jadi jangan sampai kalau bisa masyarakat di sini jangan dibudayakan itu sendalnya itu masuk ke situ gitu loh. Ya, masuk ke situ sendalnya. Nah, jadi harus bersih area itu supaya orang yang mau sembahyang itu tetap bersih, dalam keadaan bersih. Jadi jangan belepotan lah ya. Oke, jadi saya minta semuanya itu pembuangan airnya kemana harus jelas ya. Nah apa-apa aja bahan yang dibutuhkan minta ke Haji Irfan ya. Nanti saya juga tadi sudah ketemu dengan Haji Irfan kebetulan dan sudah silaturahmi juga. Saya bilang, Pak Haji ada tagihan nggak? Ada, katanya sekedik ya. Pak Haji suka bilangnya begitu, sekedik 3 juta kawan-kawan. Saya bilang ampun dah Pak Haji ya. Oke Kang Obet ya. Jadi jangan lupa yang paling penting kamar mandi itu adalah ada glass box dan angin-angin. Nah ya, kalau misalnya Kang Obet wah kurang gede angin-anginnya, tambah boleh Kang, jadi 2 susun ke atas. Jadi glass boxnya cukup 1 susun aja berbaris 3, angin-anginnya 1 baris 3, tambah lagi di atas 1 baris 3, jadi 6. Nah, kalau misalnya nanti angin-anginnya kurang gede Kang, karena saya ingin toilet itu fresh Kang, jangan sampai kita masuk ke toilet gitu loh ya. Dan orang-orang juga harus dijaga toiletnya, kalau habis pipis atau apa disiram yang banyak gitu loh ya. Nah untuk airnya sendiri dari gunung gimana nih, aman nggak nih? Airnya aman, tapi selangnya tuh agak rusak. Selang Ya. Oh ya udah, selang kemarin kan udah beli selang itu berapa? Satu yang dipakai ke sini. Ya, satu. Oh saya beli yang buat itu yang Macaci yang 4 ya. Jadi butuh selang berapa sob? Berapa? Biasa orang tak apa. 5 roll. 5 roll hampir 5 juta kawan. Enggak. 5 roll ya hampir itu kan 400-an ya kalau nggak salah ya. Ya antara 400 gopay lah. Ya anggaplah 2,5 juta boleh lah. Ya yang penting karena kemakmuran masjid itu ya adanya di air itu. Ya kalau nggak ada air ya sama saja bohong. Sama dengan yang terjadi di kampungnya Ahmad tuh. Ya dibikinin musola, air nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya orang nggak mau masuk ke musola. Ya jadi udah, kalau mau selang 5 meter 5 gulung saya akan belikan. Tapi pastikan selang itu terkoneksi, terpasang dengan baik sehingga air dari gunung benar-benar mengalir ke masjid ini dengan baik. Nah gitu aja ya. Oke, nggak apa-apa saya belikan yang 3/4 apa yang 1 in. Itu seperti itu. Oh, nanti kita lihat itu ukurannya berapa ya. Oke. Mungkin itu aja kawan-kawan petualangan alam desaku, penegasan pembangunan masjid di Kampung Pasir Tariti. Ya, kemarin di Cibening 2 terus terang banyak sekali miskomunikasi dari mulai pembangunan toilet. Sekarang sih informasinya di sana sudah selesai ya, tapi yang saya pesan dulu apakah benar-benar dijalankan atau tidak, mari kita besok lihat kawan-kawan ya. Karena kemarin kalau dari fotonya saya lihat untuk pembuatan kusen ini aja nih, kusen pintu itu ada miskomunikasi
Jadi dia hanya sepotong itu, hanya sepotong aja, yang ke atasnya nggak ada kusennya, gitu loh ya. Dan untuk yang di Cibening 2 itu sekarang saya sedang dalam tahap tender daripada untuk kusen aluminium ya. Jadi saya tenderkan kepada beberapa orang ya dengan kusen merek Alexindo 3 inci. Saya tenderkan ke beberapa orang yang mana yang termurah dengan spek yang sama, itu yang akan kita ambil kawan-kawan ya. Oke, ada lagi Kang Obed? Apalagi pasir ada. Pasir ada. Mobil, ya. Terus apalagi kekurangannya? Nah, Hebal ada udah ya. udah ada. Tinggal kekurangan. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Masjidnya udah dipakai Pak ya? Udah. Pakailah nggak apa-apa ya. Karpet nanti saya beli Pak. Iya. Karpet beli, Bapak sini ya tuh. Ya. Terus apalagi? Kalau genteng cukup ya. Genteng, asbes. Genteng ini udah cukup kan? Oh, Oke. genteng yang ini masjid. Udah cukup Pak. Kalau itu mau pakai apa? Asbes. Pakai asbes aja, ya udah boleh. Ya boleh pakai asbes nanti Kang. Saya minta nanti yang ke depannya serondoyanya agak sedikit panjang. Iya. Ya supaya ibu-ibu kalau misalnya meskipun hujan tetap dia bisa mencuci pakaian dan juga bisa mencuci piring dan lain sebagainya ya. Ada lagi nggak Bet? Ya udah nanti kekurangannya diorder aja ke Haji Irfan ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikian tadi informasi terbaru pembangunan musola di Kampung Pasir Tariti. Ya alhamdulillah kalau dari sisi pembangunan ini sudah saya anggap selesai kawan-kawan ya. Dan tinggal pengecatan saja lah. Tapi dalam arti yang selesai ini dalam arti masjid ini ternyata memang sudah digunakan gitu loh. Ya, oke, itu aja mungkin ya. Sekali lagi rebu nuhun laksanakan kabingahan untuk Donatur Petualangan Alam Desaku, wabil khusus Bapak Arwani di Bekasi. Terima kasih banyak ya sudah membantu mendirikan musola ya untuk ibadah masyarakat di Kampung Pasir Tariti. Mudah-mudahan antara yang sholat dengan yang memberikan dana ini mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, sehat panjang umur. Akang-akang yang kerja di sini juga mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Saya kurang sehat nih kawan-kawan, mohon doanya juga ya biar saya tetap bisa menghibur Bapak Ibu semuanya dan juga menyalurkan dana amanah dari para donatur Petualangan Desaku. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.